Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan tentang namanya pengadaan dan penyimpanan sediaan farmasi. Nah, pengadaan sendiri biasanya dilakukan setelah tahu apa saja yang akan dibeli beserta jumlahnya. Nah, makanya pengadaan ini memiliki tujuan, yaitu untuk menjamin ketersediaan dengan jumlah dan waktu yang tepat, harga terjangkau dan juga sesuai dengan mutu. Nah, maka dari itu pada pengadaan ini biasanya harus tahu gitu distributor yang sesuai. Biasanya dilihat kevalidannya dari izinnya juga gitu ya. Jadi kita harus tahu bahwa emang distributor tersebut itu sudah valid, sudah memiliki izin kayak gitu. Lalu butuh SP atau surat pesanan. Nah, biasanya digunakan untuk yang obat bebas, obat terbatas, obat keras, bahkan sampai obat narkotik, psikotropik, OOT, dan juga prekursor. Nah, kalau penyimpanan, nah itu tuh biasanya dilakukan ketika emang dalam distribusi lalu misalnya dia datang. Nah, itulah kita melakukan yang namanya penyimpanan. Nah, yang perlu kita cek adalah kesesuaian jumlah dan juga jenis yang dipesan gitu. Nah, aktivitas menyimpan dan memelihara agar sediaan yang diterima ini tuh tetap aman gitu, terhindar dari rusaknya mutu obat. Nah, maka dari itu tujuan dari penyimpanan ini adalah memelihara mutu sediaan tersebut gitu, terhindar dari yang namanya penggunaan yang salah, menjaga ketersediaan obat, memudahkan pencarian dan juga pengawasan. Karena penyimpanan itu emang nggak bisa asal nyimpan saja kayak gitu. Nah, kalau misalnya di rumah sakit gitu ya, rumah sakit dalam pengadaan gitu, dalam proses pembeliannya gitu, ada beberapa proses, maksudnya ada beberapa macam jenis proses pembelian. Ada yang tender terbuka, tender terbatas, pembelian dengan negosiasi, pengadaan langsung. Nah, kalau misalnya tender terbuka itu jadi pembelian yang berlaku pada seluruh rekanan yang telah terdaftar sesuai kriteria, dan ini tuh lebih menguntungkan secara ekonomis dalam penentuan harga. Kalau tender terbatas biasanya pembeliannya itu berlaku pada rekanan yang emang terdaftar dan terpilih harganya itu dapat terkendali dan beban kerja dan tenaga minim dibandingkan dengan tender yang terbuka. Kalau tawar-menawar dia umumnya digunakan bila prioritas itemnya itu rendah dan juga stoknya sedikit. Nah, bisa juga pembelian langsung. Nah, ini mah biasanya digunakan umumnya itu untuk jumlah yang kecil gitu. Jadi stoknya yang emang perlu tersedia dan emang umumnya itu harganya lebih mahal karena langsung gitu kan, tidak terencana, tidak apa, langsung membeli kayak gitu. Nah, lokasi gudang farmasi itu harus akses kendaraannya itu mudah gitu. Lalu memudahkan distri obat ini dari gudang ke unit. Jarak juga harus diperhatikan dan ukuran itu memadai dan aman. Faktor yang diperhatikan ketika penyimpanan gitu, yaitu suhunya itu suhu ruang kah, sejuk 1, sejuk 2, lemari pendingin, suhu dingin. Lalu dalam penyimpanan ini harus ada penandaan khusus gitu, misalnya yang high alert, batlasa gitu. Terus ada metode penyimpanan gitu ya, ada yang emang penyimpanan yang di instalasi rumah sakit itu berdasarkan bentuk sediaannya, bisa berdasarkan alat kesehatan yang berdasarkan sifat fisika kimianya. Ada juga penyimpanannya itu misalnya sesuai dengan alfabetis atau misalnya FIFO, FEVO atau kombinasi gitu. FIFO itu adalah first in first out. Jadi obat yang datang kemudian diletakkan di belakang obat yang terdahulu. Kalau misalnya FEVO itu adalah first expired first out. Jadi yaitu obat yang mempunyai tanggal kadaluarsa lebih dahulu diletakkan di depan obat yang mempunyai tanggal kadaluarsa kemudian kayak gitu. Nah, kalau misalnya kombinasi itu tuh jadi obat yang datang kemudian atau terakhir diletakkan di depan obat yang datang terdahulu kayak gitu. Lalu penyimpanan juga kita harus melihat gitu ya, ada penyimpanan khusus, misalnya contohnya adalah untuk vaksin, untuk reagen, untuk narkotik, untuk psikotropik,
atau bahaya bahan yang berbahaya gitu atau beracun. Kalau misalnya untuk yang di apotek gitu ya, nah proses pengadaannya itu ada 3 metode gitu. Ada yang emang konsinyasi, ada yang COD atau cash on delivery, ada juga yang kredit. Nah, kalau misalnya bukan konsinyasi itu adalah yang emang pemilik barang menitipkan barang kepada apotek. Jadi apotek itu cuma cukup membayar barang yang terjual, sedangkan sisanya itu dapat diperpanjang gitu semasa ya konsinyasi itu gitu ya. Emang benar ya udah bayarnya tuh sesuai dengan ada yang beli kayak gitu. Nah, biasanya kalau ini tuh dilakukan untuk produk yang baru kayak gitu. Nah, ada juga yang cash on delivery. Nah, kalau ini tuh ya pembayarannya tuh secara langsung gitu, ketika misalnya barangnya datang ya apotek langsung membayar kayak gitu. Nah, ada juga yang kredit. Kalau kredit itu ya pembayarannya tuh misalnya ya sesuai dengan tempo, misalnya contoh dalam renggang waktu 21-45 hari baru bayar atau gimana gitu ya, maksudnya ya pokoknya ada tenggang waktunya kayak gitu. Nah ini juga penyimpanan juga bisa FIFO dan FEFO yang tadi first in first out atau first expired first out gitu. Nah, ada juga misalnya berdasarkan bentuk kesediaan, berdasarkan lasa, atau misalnya yang khusus ya buat narkotik, psikotropik, vaksin kayak gitu. Nah, biasanya cara penyimpanan yang baik ini adalah dengan menjauhkan dari sinar matahari, menjauhkan dari jangkauan anak-anak, lalu simpan wadah itu tertutup dengan rapat kayak gitu. Dan secara umum penyimpanan itu bisa kita menyimpan dengan sesuai dengan kelas farmakoterapi, atau misalnya sesuai kestabilannya, atau misalnya sesuai dengan abjad kayak gitu. Nah, makanya kita tuh harus memperhatikan gitu dalam penyimpanan dari gudangnya gitu, dari tempat penyimpanan, jangan sampai yaitu berakibat buruk gitu, mengubah kestabilannya, mengubah jadi si obat tersebut misalnya jadi berubah gara-gara penyimpanannya kurang baik, atau misalkan karena setiap obat juga misalnya ada yang dia tuh ya cocoknya di yang dingin atau suhu ruang, nah kayak gitu itu harus diperhatikan kayak gitu. Ya, jadi cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.